Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nabil Fauzan dengan NIRP terakhir 024. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait kode pada praktikum ketiga untuk case yang C dan D, karena sebelumnya saya telah mengerjakan pada case A dan B saat praktikum. Dan kini saya akan revisi dan mendemonstrasikan untuk case C dan D. Baik, untuk yang C terlebih dahulu, di mana judulnya adalah finite, dengan deskripsi sebagai berikut. Nanti akan disediakan sebuah undirected weight graph dan nanti bakal tentukan jika terdapat sebuah pet dan total weight yang ditunggu sebanyak X. Nah, apa sih pet, total weight, dan apa sih undirected weight graph ini? Jadi, undirected graph weight graph ini artinya jadi akan disediakan graph tanpa arah dan berbobot. Dan ini saya ambil kodenya pada modul GitHub yang telah disediakan sebelumnya dalam bahasa C++. Dan kita tentukan untuk weight dan total weight-nya. Untuk baris pertama nanti uh, akan dimasukkan inputan yakni T. T ini sebagai jumlah test case-nya. Dan untuk setiap test case nanti bakal dimasukin sebagai user adalah IJW, di mana IJ-nya ini adalah masing-masing node dan W-nya ini adalah weight-nya atau bobotnya. Dan nanti itu bakal melakukan terus-menerus hingga ditemukan bahwa IJW-nya ini bernilai 0 semua, baru berhenti pada apa uh, sampai berhenti di 000 gitu untuk membaca test case-nya. Kemudian setelah daftar age nanti terdapat sebuah baris yang berisi bilangan bulat X, atau baris terakhir adalah X yang adalah bobot yang dicari. Jadi konsepnya itu nanti keluarkan yes jika ditemukan, no jika tidak. Nah, contoh masuk pada contoh yakni pertama ini adalah T-nya. Kemudian bakal dimasukin IJW-nya sebanyak bla 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 sampai menemukan 000. Nah, setelah 000 ini otomatis berhenti. Dan di baris berikutnya atau paling bawahnya adalah total weight yang dicari. Di sini ada 22. Kenapa outputnya adalah yes? Karena 22 ini dapat kita temukan pada input yang dimasukkan sebelumnya. Contoh, 22 itu merupakan hasil dari kombinasi. Sebagai contoh, misal 1 dan 2 yakni 5. Kemudian 2 dan 4 adalah 9. Kemudian kita cari 4 di bawahnya, 4 dan 5 adalah 11. Maka tadi kan sebelumnya 9, 4, 11. Artinya itu 20. Terus kita cek ini 5 belakangnya. 5 lanjutnya kemana? Oh, ke 6. Nilainya berapa? 2. Gitu. Alhasil ditemukan dong. Dan outputnya adalah yes. Masuk ke kodenya. Untuk seluruh yang ada di sini, itu saya menggunakan fungsi yang dibagikan oleh para asdos di modulnya. Ada beberapa yang saya modifikasi juga, dan nanti untuk inmainnya sendiri ini yang sesuai sebelumnya saya jelaskan bahwa nanti bakal ada T, terus ini UVW atau IJW gitu ya. Mungkin di sini saya nggak masukin, tapi that's okay. Lanjut, nanti baru cek yes or no-nya. Nah, kita masuk ke test case-nya. Nah, contoh di sini kan tadi udah saya kasih tahu ya. Sedangkan untuk test case kedua di sini kan, oh ya. Nah, yang kedua ini, saya minta ini adalah 3 dengan inputan yang sama. Sedangkan 3 ini nggak ditemuin. Misal kombinasi apa yang menghasilkan 3? Nggak mungkin dong, nggak ada 1 dan 2-nya juga. Atau nggak ada langsung 3. Makanya dia outputnya adalah no. Lanjut ke case yang keempat, yakni adalah berjudul 3 orang bodoh. Jadi, pada intinya, kita tuh mencari cycle pada sebuah graph yang kita inputkan. Oke, ini berbentuk undirected graph, berarti nggak ada panahnya. Oke, lanjut untuk masukannya sendiri atau inputannya, di mana untuk baris pertama itu jumlah test case-nya lagi atau T-nya kayak case yang sebelumnya. Kemudian untuk baris pertama dari setiap test case itu ada bakal dimasukin V dan N yang mewakili vertex dan edge-nya. Kemudian N berikutnya atau beberapa baris berikutnya itu ada 2 integer, yakni edge yang menghubungkan antara vertex 1 dan 2 sebenarnya. Vertex 1 dan vertex yang lain sebenarnya. Kemudian uh, dapat dipastikan juga bahwa setiap graph itu hanya memiliki maksimal satu cycle. Oke. Jadi nggak mungkin ada 2 cycle di dalam graph. Jadi misal 1, 2, 3, 4 terus nanti ada cycle yang lain gitu. 7, 8, 9, 10 misal. Itu nggak ada. Jadi cuma ada satu cycle. Nanti bakal di outputnya adalah detected atau tidak ditemukan, yakni no cycle detected.
Nah, lanjut ini untuk sampel case-nya. Nah, nanti output-nya adalah jumlah ditemukan atau tidak. Jika ditemukan berarti cycle detected dan bakal di ya, outputkan indeks atau ya node keberapa saja yang membentuk cycle. Jadi yang diperi itu bukan seluruh node-nya, cuman node yang memiliki cycle tersebut. Nah, contoh sini kan 1, 2, 3, 4 saja yang memiliki cycle. Otomatis yang di print hanya 1, 2, 3, 4. Berdasarkan informasi yang ada di sebelumnya. Seperti itu. Oke, mungkin bisa lanjut ke test case-nya. Nah, untuk test case-nya, di mana untuk graph untuk cycle-nya sendiri, oh ya, ini saya sebelumnya ngambil dari Geek4Geeks, dan ini adalah kodenya. Lanjut ke test case-nya. Agak lama ya. Oh, salah, mohon maaf, mohon maaf sebelumnya karena salah membuka file. Nah, baik, ini udah pada file yang sebenarnya yang saya push ke Senopati sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya saya salah membuka file. Baik, ini untuk kodenya di mana untuk cycle-nya atau fungsi di atasnya saya menggunakan atau mengambil dari Geek4Geeks, dan untuk in main-nya ini adalah kuncinya di mana kita bakal masukin T, kemudian nanti bakal masukin VN-nya sesuai yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian bakal dicek jika terdapat cycle, maka cycle detected, terus bakal ngeprint pada indeks yang membentuk cycle tersebut. Kemudian jika tidak ditemukan, maka non-cycle detected. Ini untuk test case-nya sesuai yang ada di modul, yang sesuai ada yang soal. Kemudian saya running. Ya, baik, hasilnya adalah paste. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan. Apabila ada evaluasi maupun tanggapan, silakan. Terima kasih, saya Nabil. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.